Halo Bedekers. Dalam dunia militer, Indonesia di tahun 2002 telah sukses menembus peringkat ke-15 dalam daftar Global Firepower. Dengan ini negara kita menjadi anggota ASEAN yang terkuat dari segi kekuatan militer manapun. Tapi untuk persoalan nuklir, Indonesia masih belum mampu menciptakan bom massal ini. Meski begitu, sejarah nuklir tak lepas di era Bung Karno. Lantas kenapa usaha dari Soekarno bisa kandas? Berikut akan aku kupas di tayangan selengkapnya. Mari kita bongkar. Presiden Soekarno bukan saja sosok sang proklamator pencetus kemerdekaan tanah air, namun ia juga menjadi orang pertama dalam merancang senjata nuklir. Ia bermulai ketika Amerika Serikat melakukan uji coba peledakan bom hidrogen di kawasan Samudra Pasifik di tahun 1952. Sebagai kepala negara, Soekarno sebelumnya khawatir dengan keselamatan masyarakat Indonesia di bagian timur. Maka dibentuklah Panitia Penyelidikan Radioactivities dan Tenaga Atom yang ditugaskan untuk menyelidiki kemungkinan adanya bahaya radioaktif yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun setelah ditelusuri, Indonesia aman dari dampak peledakan bom hidrogen tersebut. Yang sebelumnya was-was, Presiden Soekarno kepikiran untuk memanfaatkan energi nuklir supaya menghasilkan tenaga listrik di tanah air. Hingga muncullah Dewan dan Lembaga Tenaga Atom yang disingkat LTA, rancangan dari pemerintah. Disinilah proyek awal LTA dimulai, dengan mendatangkan nuklir pertama Indonesia yang diberi nama Triga Mark II. Reaktor ini berkapasitas 250 kW, dibangun oleh ilmuwan pribumi yang dipimpin Insinyur Jali Ahimsa dengan bantuan Amerika Serikat di tahun 1964. Sementara itu, negara China tengah mempersiapkan bom atom pertamanya dan berhasil diledakkan pada tahun 1964. Respon pun datang dari banyak kalangan, termasuk Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani, yang mengatakan kemampuan nuklir China akan membuka mata negara barat, bahwa Asia dan Afrika tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Meski begitu, senjata nuklir negara kita tetap tak diperhitungkan oleh Amerika Serikat, karena efek ledakannya dinilai masih terlalu kecil. Ya, Triga Mark II memang nuklir hasil kerjasama Indonesia dan Amerika. Tetapi Soekarno terus berpikir, bagaimana yang memiliki senjata nuklir sekelas Amerika dan Uni Soviet. Maka China menjadi jalan keluar, di mana pada waktu itu Bung Karno melepas ratusan ilmuwan Indonesia untuk mempelajari reaktor nuklir di negeri tirai bambu. Tak sampai di situ, keseriusan Soekarno mengembangkan senjata nuklir berlanjut setelah memiliki Triga Mark II. Presiden Soekarno juga menjalin kerjasama dengan Uni Soviet dan mengembangkan pusat penelitian nuklir menggunakan reaktor IRI 2000 yang berlokasi di Serpong, Tangerang 16 Januari 1965. Saat itu Soekarno secara terang-terangan menyatakan Indonesia bakal mengembangkan senjata nuklir untuk revolusi dunia militer. Tapi sangat disayangkan, ambisi Presiden Soekarno mempersenjatai negara kita dengan nuklir harus terkubur dalam-dalam setelah adanya pergerakan G30 SPKI. Dan Soekarno mau tak mau diganti oleh Pak Harto dari kursi kepemimpinannya sebagai kepala negara. Dengan digantinya Bung Karno, maka pemerintahan Orde Lama pun berakhir. Begitu pula dengan rancangan senjata nuklir Soekarno. Melalui penandatanganan Soeharto yang diselenggarakan oleh International Atomic Energy Agency dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun Soeharto sebagai presiden baru tetap melanjutkan pemanfaatan energi nuklir yang digarap sebelumnya oleh Soekarno. Pusat Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN adalah proyek besar dari Pak Harto kala itu. Kemudian di tahun 1972, Badan Tenaga Nuklir Nasional mengambil langkah cepat dengan membentuk Komisi Persiapan Pembangunan PLTN serta Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik untuk menunjang perkembangan proyek nuklir ini. Di samping itu, Pulau Jawa menjadi tempat yang pas dijadikan pengembangan PLTN dengan 14 tempat lokasi usulan batan. Di tahun 1989, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Energi Nasional melakukan studi kelayakan yang komprehensif tentang proyek nuklir ini. termasuk investigasi di lokasi PLTN Semenanjung Muria, Jawa Tengah.
Awalnya dua tahapan berjalan mulus dengan progres yang cukup baik, mulai di tahun 1992 sampai dengan 1993. Tapi dalam proses studi lanjutan di semua lokasi PLTN, lagi-lagi harus terhenti. Karena negara Indonesia di era 1998 tengah mengalami masalah berat yaitu krisis ekonomi dan politik. Apalagi digantikannya Presiden Soeharto dengan Pak Habibie, proyek PLTN menjadi angan-angan saja. Karena kegiatan studi lokasi dan penelitian Batan menghadapi banyak penolakan dari masyarakat, khususnya warga Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Ya, harus diakui potensi tenaga nuklir memang sangat besar dan menguntungkan. Tapi lokasi pengembangan PLTN yang paling cocok hanya bisa di Pulau Jawa. Sedangkan Jawa merupakan kawasan cincin api, jadi dampak bencana alam seperti gunung meletus itu sangat besar kemungkinan. Namun sebenarnya rancangan PLTN selalu dibicarakan kembali dengan mencoba ke lokasi nuklir di luar Pulau Jawa. Tapi respon masyarakat Bangka Belitung juga sama dengan penduduk Pulau Jawa. Jadi saat ini negara kita memang belum mempunyai ataupun mengoperasikan satu PLTN saja. Akan tetapi semakin berjalannya waktu, dengan kebutuhan energi listrik nasional yang terus meningkat dan terkadang melonjak drastis, pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi pilihan terbaik yang harusnya mulai diperhatikan oleh negara. Karena cadangan sumber energi fosil khususnya minyak bumi kini sudah semakin menipis. Bahkan Indonesia yang termasuk salah satu penghasil batubara terbesar di dunia secara mengejutkan, pemerintah melarang kegiatan ekspor pada awal tahun 2022 kemarin. Lalu kenapa PLTN belum didirikan di negara kita? Padahal mahasiswa Universitas Gadjah Mada telah mengembangkan prototipe baterai nuklir. Temuan anak bangsa ini bisa saja menjadi awal terbitnya PLTN di Indonesia. Karena prototipe baterai nuklir diklaim bisa bertahan sampai 40 tahun ke depan. Dan hanya mengandalkan sumber energi dari limbah thorium saja. Selain itu, baru-baru ini Indonesia mendapat kabar yang sangat baik untuk perkembangan teknologi nuklir. Karena di pertemuan Jokowi dan Putin pada akhir bulan Juni kemarin, orang nomor satu di Rusia ini tertarik menggarap nuklir di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, jika negara Rusia dikenal dengan nuklirnya, baik dari segi pemanfaatan teknologi, pembangkit listrik, ataupun senjata militer. Tentu ini sangat menguntungkan bagi negara kita. Jika memang benar Putin dan Jokowi merealisasikan kerjasama pengembangan nuklir di tanah air, apakah mungkin pembangkit tenaga nuklir dan senjata militer kita bisa sehebat buatan Rusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.